Halo, selamat pagi buat anak bapak semua. Sebelumnya bapak ucapkan Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Pasti kabarnya semuanya luar biasa. Di pagi hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2. Namun sebelumnya, Bapak mengingatkan kepada anak Bapak untuk selalu mematuhi aturan kesehatan. Gunakan masker, rajin mencuci tangan, dan hindari keramaian. Karena di masa sekarang ini kita mengantisipasi untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Oke, di pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Apa aja yang nanti akan kita pelajari di pembelajaran 1 dan 2? Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kita akan menyusun daftar pertanyaan wawancara. Untuk menyusun daftar pertanyaan wawancara, kita harus menggunakan kata tanya. Ada 6 kata tanya yang akan nantinya kita gunakan. Yang pertama, apa? Apa ini digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa penting. Yang kedua, di mana? Di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat, kata tanyanya yaitu siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Yang kelima, mengapa? Mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Yang terakhir, yang keenam adalah bagaimana. Bagaimana ini digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Nah, anak Bapak untuk lebih jelasnya, anak Bapak silakan dibuka bupenanya tentang bacaan Jonas ingin memelihara kucing. Nah, dari percakapan Jonas tersebut, kita akan membuat beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya. Bapak ada satu contoh. Apa yang sedang dilakukan Jonas? Pasti tahu kan? Yang kedua, di mana Jonas bertanya kepada ibu? Nah, ada 6 kata tanya di sini yang Bapak gunakan. Bapak nggak perlu jelaskan satu persatu. Nanti anak Bapak bikin pertanyaan yang kayak gini ini yang Bapak buat ya. Nah, ini tugasnya. Silahkan buat pertanyaan berdasarkan bacaan Jonas ingin merawat kucing menggunakan 6 kata tanya. Tugasnya ini dikerjakan di buku latihan tematik aja ya nak. Ditulis yang rapi dan menggunakan tata bahasa yang benar. Oke. Untuk selanjutnya kita akan belajar pecahan sederhana. Kemarin anak Bapak sudah belajar tentang bagaimana melakukan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, selanjutnya kita akan belajar pecahan. Pecahan ini digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Nah, pecahan itu dinyatakan contohnya ini. A per B. Nah, A ini disebut sebagai pembilang, B disebut sebagai penyebut. B ini tidak boleh bilangan kosong atau 0, harus bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya. Paham ya nak? Ini Bapak ada satu contoh pecahan, yaitu pecahan 1 per 2, 1 per 3, dan 1 per 4. Nah, Bapak juga ada contoh pecahan dalam gambar. Ada sebuah lingkaran dan terbagi menjadi 2. Nah, itu menunjukkan pecahan gambar tersebut mempunyai nilai 1 per 2. Nah, di gambar juga ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 3. Yang di akhir 1 berarti 1 ini disebut sebagai pembilang. Dan 3 bagiannya itu disebut sebagai penyebut. Paham ya nak? Dan seterusnya, ini ada 1 per 4, di mana lingkaran itu dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian itu menjadi penyebut. Yang di akhir itu adalah pembilang. Paham ya nak? Nah, Bapak rasa paham dan Bapak ingin memberikan tugas kepada anak Bapak.
Silahkan dibuka halaman 176, anak Bapak mengerjakan nomor 1 dan 2. Dikerjakan di pulpen aja ya nak. Nah, setelah belajar matematika tentang pecahan, kita akan belajar manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Sebelum Bapak menyampaikan manfaatnya, Bapak akan memberitahu contoh kewajiban seandainya kita memelihara hewan peliharaan. Yang pertama, kita harus memberi makan. Yang kedua, membersihkan kandangnya. Yang ketiga, kita memandikannya. Nah, kalau di dalam rumah kita memelihara hewan, mungkin ada yang berbagi tugas di rumah. Contohnya gini, Cece memandikan hewan tersebut, Koko memberi makan, dan saya membersihkan kandangnya. Itu adalah salah satu contoh berbagi peran di rumah dalam memelihara hewan peliharaan. Yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan manfaat berbagi peran di dalam rumah. Yang pertama ini manfaatnya adalah pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Yang ketiga, mampu memupuk kebersamaan. Yang keempat, mempererat hubungan baik antar anggota keluarga. Nah, itulah manfaat berbagi peran, dan Bapak tadi sudah memberikan contoh pembagian peran dalam memelihara hewan peliharaan. Selanjutnya, Bapak ada tugas buat anak Bapak. Silakan selesaikan soal di bawah ini. Soalnya ada 3 ya nak. Soalnya ditulis dan dikerjakan di buku latihan tematik. Nah, itulah pembelajaran kita di pagi hari ini. Jadi yang pertama kita belajar menyusun pertanyaan pada saat wawancara. Oke, yang kedua tadi kita belajar pecahan. Yang ketiga manfaat berbagi peran dalam lingkungan keluarga. Nah, itu saja pembelajaran kita di pagi hari ini. Semangat buat anak Bapak yang belajar di rumah. Terus jaga kesehatan, jangan keluar-keluar. Seandainya keluar ada urusan penting, gunakan masker dan hindari keramaian. Itu saja pesan dari Bapak. Bapak akhiri, semangat pagi, Namo Buddhaya.